kabar Bapak? Ya, baik, sehat, puji Tuhan. Jadi Bapak, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara. Baik Bapak, jadi tentunya kita hanya berbicara tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk SD negeri ya? Ya, SD. Oke. Baik, namun sebelumnya saya ingin tahu sudah berapa lama Bapak mengabdi di sini sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah terutama? ya, terima kasih. Saya ditempatkan di sekolah ini dari bulan Januari kemarin ya, Januari. Ya, jadi sudah 4 bulan ya. Oke baik Bapak, mungkin selama kurang lebih 4 bulan ini tentu sekolah adalah institusi moral ya. Sebagai pimpinan pasti kita harus memutuskan dan mengambil suatu keputusan ya. Nah yang namanya keputusan itu tentu ada konsekuensinya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada dalam arti ada pro dan kontra ya kan, situasi itu yang merupakan dilema ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Kita akan Mungkin setiap masalah yang ada di sekolah ini ada satu kejadian yang kami di sekolah harus putuskan bersama. Kejadian ini ada salah satu peserta didik kelas 6 yang dari bulan Januari itu tidak masuk sekolah. Sedangkan pada bulan Mei ini sudah ujian sekolah. Jadi dalam rapat itu ada beberapa teman guru yang mengusulkan agar peserta didik ini yang tidak datang ke sekolah ini sebaiknya dikeluarkan karena tidak datang sekolah dari bulan Januari. Nah, dari permasalahan ini saya mengambil kesimpulan bahwa anak peserta didik ini tetap kita datangi anak ini untuk dari hati ke hati dengan orang tuanya di rumah untuk kembali datang ke sekolah, karena satu hal yang penting itu setiap anak di negara kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi solusi yang kami ambil dalam rapat penentuan nasib anak ini, saya dan teman guru kelas 6 ke rumah orang tua dan anak ini untuk berkonsultasi bagaimana masalahnya sehingga anak-anak ini tidak datang ke sekolah. Nah, dari keputusan itu kami ke rumah anak ini berbincang-bincang cari jalan keluarnya, dan anak ini sudah datang ke sekolah 1 minggu ini. Jadi tetap kami utamakan untuk menerima pendidikan. Baik Pak, jadi berarti kasusnya adalah anak yang kelas ujian, ya, kelas ujian, harus ujian tahun ini, tapi dia tidak masuk. Nah, soalannya adalah Bapak mengambil keputusan untuk tetap menerima dia, kita akan menerima dia karena mengingat dia di kelas ujian. Baik Bapak, terima kasih. Dalam pengambilan keputusan yang tadi Bapak sampaikan bahwa tetap menerima dia di sekolah itu, tentu ada kepentingan yang berbeda juga. Ya. Di antaranya mungkin ketika kita menerima anak ini bertentangan dengan aturan sekolah seperti yang dijelaskan, dari ada aturan guru yang menolak dan ada yang menyetujui. Kemudian ada juga mungkin Bapak berpikir tentang risiko ke depannya, nanti kejadiannya ulang lagi seperti itu. Oke, baik. Dalam memutuskan kasus ini, kira-kira apa yang ada di dalam benak Bapak sehingga bisa memutuskan menerima kembali anak ini? Ya, dalam keputusan saya ini, kenapa saya harus bertindak dan mengambil keputusan ini, karena yang saya berpikir pendidikan ini sangat penting bagi kehidupan kita di kemudian hari. Dan tugas utama saya di sekolah ini dan teman-teman adalah mendidik anak-anak. Itu yang menjadi dasar untuk saya mengambil keputusan menjemput anak ini kembali ke sekolah. Berarti artinya adalah ini hak anak-anak, berarti rasa belas kasihan Bapak terhadap anak ini sehingga mempertimbangkan hak anak dan masa depan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Adakah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam keputusan? Tentunya kita tidak terlepas dari aturan ya. Aturan itu adalah sebuah dasar yang berjalan di setiap instansi adalah sekolah. Nah, namun yang lebih kita perhatikan itu adalah pendidikan, sehingga setiap anak berhak menerima pendidikan ini agar di kemudian hari tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah. Itu yang menjadi dasar. Berarti yang Bapak pertimbangkan adalah kebutuhan murid ya. Ya, bagus. Sangat menarik pertimbangan kita Bapak. Mungkin saya kembali lagi, adakah langkah-langkah yang efektif ya,
penerapan saya dalam mengambil langkah-langkah itu yang pertama, saya dan teman-teman guru rapat. Ketika dalam rapat itu kami mengambil suatu kesimpulan yang tidak merugikan siapapun ya. Itu yang kami ambil. Berarti berkoordinasi. Ya, koordinasi antara kepala sekolah dan teman-teman guru. Ya, sangat menarik perbincangan kita hari ini. Baik Bapak, adakah tantangan yang menurut Bapak bisa menarik? Ada tantangan yang pernah Bapak hadapi? Setiap permasalahan pasti ada yang senang dan ada yang tidak senang. Namun dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya kita harus menjelaskan apa itu kelebihan dari keputusan itu. Kita tidak segampang langsung mengambil keputusan. Kita harus butuh sosialisasi, butuh penjelasan kepada yang menolak. Untuk kebersamaan kita harus mengambil suatu keputusan yang seimbang dan tidak merugikan siapapun. Berarti tantangannya adalah memang dalam mengambil keputusan pasti ada risiko kayak gitu. Tetapi Bapak sudah berupaya untuk menjelaskan ya, ini yang saya ambil karena atas dasar ini yang seperti itu ya. Oke, baik. Jadi pada intinya adalah kembali tadi kerjasama ya, kerjasama. Nah, baik Bapak. Untuk menentukan satu keputusan atau ini menyelesaikan keputusan secara Bapak membuat jadwal untuk menyelesaikan apa namanya keputusan ataukah mungkin kejadian itu langsung terjadi langsung diselesaikan saat itu juga atau menunggu waktu yang tepat seperti itu. Ya, jadi terima kasih Bapak. Dalam mengambil keputusan itu kalau ada beberapa langkah yang saya ambil. Yang pertama, kalau keputusan yang belum tergesa-gesa atau belum terburu-buru, pertama saya mengundang teman-teman guru untuk rapat. Hal yang saya buat itu, saya mengundang ketika semua hadir dalam ruangan guru, saya mulai membuka permasalahan itu dan menerima segala masukan agar dapat memutuskan masalah yang diputuskan. Kemudian misalnya ada masalah yang urgensi atau harus diselesaikan saat itu yang saya pakai dalam menjalankan tugas di sekolah ini. Baik, berarti saya boleh simpulkan bahwa sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kalau memang urgensi untuk secepatnya ya kita harus berkoordinasi untuk mengambil satu keputusan. Tapi kalau memang membutuhkan komunikasi bersama dengan rekan-rekan, kita perlu Bapak menyediakan waktu untuk konsultasi dan lain sebagainya. Baik Bapak, terima kasih. Sangat menarik sekali. Dalam pengambilan keputusan, tentu seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa berkoordinasi dengan rekan dan lain sebagainya. Adakah faktor-faktor ataupun orang di sekitar Bapak yang menurut Bapak sangat membantu, mempermudah Bapak ketika mengambil suatu keputusan, misalnya seperti itu? Terima kasih Bapak. Memang sangat benar kalau kita di sekolah ini kita harus utamakan pihak luar untuk membantu kita. Pihak luar yang kami pakai yaitu kami bentuk ketua komite. Dalam setiap keputusan yang menyangkut dengan anak-anak dan masyarakat, kami memanggil ketua komite untuk rapat dan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan keadaan lingkungan. Berarti semua stakeholder, saya mau katakan bahwa warga sekolah, sekolah, guru, orang tua komite itu semua bekerjasama dalam mempertimbangkan ya. Baik Bapak, terima kasih. Ceritanya sangat menarik. Saya ingin konfirmasi kira-kira apa yang bisa Bapak petik dari perbincangan kita pagi ini ya tentang keputusan. Terima kasih Bapak. Saya secara pribadi dan secara dinas mengucapkan banyak terima kasih karena dengan kegiatan wawancara seperti ini dapat mengevaluasi diri saya, sekolah saya untuk dapat mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan sekolah dan kepentingan kita semua demi pendidikan anak-anak di negara kita ini. Baik Bapak, berarti semua keputusan yang Bapak ambil di lingkungan SD negeri Ketias ini adalah mengutamakan keberpihakan terhadap murid. Ya, saya tidak awal seperti itu. Oke, kemudian manfaatnya adalah bisa menjadi evaluasi diri untuk memutuskan segala sesuatu terkait dengan Oke, baik Bapak, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan pada wawancara kita pada hari ini. Dan saya sebagai calon guru Bapak, saya berharap bahwa pimpinan Bapak ya SD Negeri Ketias bisa maju ke depannya mencapai satu kesuksesan demi pendidikan dan keberpihakan pada murid-murid di sekolah ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, selamat baik. Selamat
pagi Bapak Kep. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya? Puji Tuhan hari ini baik-baik. Baik Bapak, jadi saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi saya mohon izin Bapak boleh berkenan kita lakukan wawancara. Baik. Jadi tekniknya kita hanya berbicara seputar kepemimpinan. Ya. Bapak kan sudah bertugas dan dipercayakan sebagai pemimpin di SD Impres. SD Impres Muladale. Ya. Karena itu sebelum kita mulai boleh tahu sudah berapa tahun Bapak dipercayakan di sini? Nah, baik, terima kasih untuk waktu dan kepercayaan untuk melakukan wawancara. Terkait dengan masa atau tugas saya di sini, saya baru dipercayakan oleh daerah ini sebagai kepala di sini baru 3 bulan. Ya. Baik, kita semua mengetahui bahwa sekolah itu adalah institusi moral ya Bapak ya. Nah, karena itu tentu sebagai pimpinan pasti menjalankan tugas diantaranya terkait dengan pengambilan keputusan. Sebagai pengambilan keputusan dalam suatu lembaga. Nah, di dalam situasi itu mungkin ketika kita mengambil keputusan kita ada dalam kondisi atau keadaan dilema. Maksudnya seperti ini, maksudnya mungkin saya harus memutuskan seperti ini, tetapi mengorbankan pihak yang A misalnya, atau saya harus mengambil keputusannya ini, tapi menguntungkan pihak B dan sebaliknya. Nah, itu tentu membuat kita sebagai pimpinan merasa dilema ya Pak. Apakah ada pernah pengalaman seperti itu dalam keseharian kurang lebih sebagai pemimpin itu Bapak? Oke, ya jadi sebagai seorang pimpinan itu memang keputusan itu ada di tangan. Jadi dalam pengambilan keputusan memang secara dilema etika itu yang kita berbicara, dilema etika berarti sesuatu yang kita putuskan itu benar dan benar. Ya, jadi di dalam dua keputusan itu dua-duanya benar, tapi kita harus memilih salah satu untuk dilaksanakan. Ya. Jadi saya rasa dimanapun juga organisasi itu hal itu pasti terjadi. Jadi di sekolah ini baru beberapa bulan, tapi memang sudah terjadi demikian bahwa kita harus mengambil keputusan itu ada yang membuat kita sebagai pimpinan itu dilema. Memang benar yang disampaikan oleh Bapak. Saya ingin konfirmasi dalam contoh nyata dalam sekolah, misalnya ada dalam hal rapat bisa diceritakan situasi atau contoh kasus yang ketiga misalnya mengumpulkan orang tua murid pada saat rapat, si A berpendapat ini, si B berpendapat ini. Nah, kasusnya itu seperti apa? Jadi dilema etika kan dia berbicara bagaimana kita mengambil keputusan itu terkait dengan siswanya, atau terkait dengan personil, atau terkait dengan stakeholder atau dengan para ketua dan komite. Jadi yang saya paling rasakan itu adalah memutuskan jika ada guru yang izin itu berkali-kali. Jadi izin itu berkali-kali itu kan ada yang memang sangat penting, misalnya harusnya dia ada di kelas, tapi alasan izin itu karena anak sakit atau mengantar anak ke rumah sakit. Nah ini adalah sesuatu yang kita mengizinkan juga benar karena nilai anak itu kan juga bagian dari orang tua. Tapi meninggalkan kelas juga ada sesuatu hal yang dilema juga. Jadi itulah contoh kecil saja. Jadi tidak harus berat-berat, tapi ada hal-hal kecil yang memang sama-sama benar. Karena misalnya dia mengantar anak pergi imunisasi, sedangkan jam sekolah juga. Jadi dia meninggalkan sekolah juga benar karena mengantar anak imunisasi. Karena baru-baru bulan Februari itu adalah imunisasi, giat imunisasi secara nasional itu harus. Nah itu misalnya ada di sekolah saya kan ada 4 orang punya anak balita. Nah posyandunya serentak, itu artinya kalau mereka keluar ya serentak juga. Nah jadi kita mengizinkan atau mengambil keputusan ya ibu silakan izin anak ke posyandu, itu juga benar. Tapi meninggalkan kelas juga tidak diizinkan dan kembali di kelas juga benar juga. Jadi itu menjadi dilema. Oke, baik, berarti saya boleh menangkap bahwa memang betul yang disampaikan Bapak ketika ada ibu guru karena ibu guru izin harus melakukan imunisasi terhadap anak, sementara tugas dan tanggung jawabnya di sekolah harus dijalankan. Karena kalau tidak mengorbankan anak juga anak di sekolah. Oke, baik Bapak. Ini memang menarik, dua-duanya sangat penting. Ya. Bagaimana Bapak memutuskan hal ini? Jadi dalam hal dua pilihan, dua dilema ini berarti sebagai seorang pimpinan itu kita berpikir menganalisis bahwa mana yang paling baik untuk kita putuskan untuk dijalankan. Jadi yang pertama bahwa ada beberapa guru kemarin bulan Februari itu harus izin untuk meninggalkan kelas itu karena yang di lingkungan sini tempat posyandunya kebetulan di bawah sini Pak. Nah, jadi saya memutuskan untuk mereka pergi ke rumah dulu untuk ambil anak-anak dan posyandu, lalu kelas yang ditinggalkan ini diisi atau dijagai oleh teman-teman yang tidak izin. Dalam pengambilan keputusan itu apa yang kira-kira terlintas di dalam benak Bapak, misalnya
saya harus memberikan karena apa, dengan alasan itu kan. Sebelum memberikan keputusan pasti kita punya pertimbangan dan alasan-alasan ya. Ya seperti yang tadi Bapak katakan, mungkin pertimbangannya seperti apa ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan itu, yang pertama bahwa kita menentukan situasinya, apakah benar dan benar atau apakah salah dan salah. Jadi untuk membuat satu keputusan itu, bahwa yang pertama saya harus memperjelas faktanya, betul atau tidak imunisasi itu ada. Ya, jadi kita tanya dulu. Yang fakta yang pertama bahwa saya harus tahu bahwa memang dia harus punya anak balita, dan sudah terkonfirmasi ada anaknya yang harus ikut ini posyandu. Nah, setelah itu kita menentukan langkah berikutnya, yaitu menentukan pihak-pihak mana yang harus membantu dalam itu. Jadi kalau saya kasih izin ibu ini, maka mungkin saya yang akan ganti dulu di kelas, atau konfirmasi dengan guru pelajaran, misalnya PJK atau agamanya. Kalau agamanya bisa masuk ke sana, berarti keputusan yang diambil adalah si ibu bisa diizinkan untuk mengikuti imunisasi. Baik, berarti pertama harus konfirmasi kebenarannya, konfirmasi kebenaran. Yang kedua baru kita bisa melihat apakah ada guru pengganti atau tidak ya. Baru bisa diberikan keputusan. Berarti berdasarkan langkah-langkah yang menurut Bapak itu tepat ya. Oke, baik, terlepas dari cerita yang disampaikan oleh Bapak sangat menarik, namun kita akan beranjak pada kaitannya dengan hal masih sama dengan kaitan pengambilan keputusan ya. Menurut Bapak selama ini hal-hal apa yang lebih efektif dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang dianggap dilema? Baik, jadi yang paling efektif itu adalah yang pertama bahwa kita harus menganalisis suatu masalah itu sebelum kita mengambil keputusan. Jadi kita menganalisis hal-hal apa, dan kita konfirmasi faktanya dulu. Dan kita harus memikirkan opsi atau tindakan yang akan dilakukan setelah keputusan itu dibuat. Ya betul, karena sebagai pemimpin tentu semua keputusan yang kita ambil punya resiko ya. Entah itu baik atau buruk, pasti punya resiko. Tapi Bapak sudah menunjukkan bahwa sebelum menimbulkan suatu resiko pasti ada cek and rechecknya ya, baru memutuskan. Baik, menarik sekali Bapak. Mungkin dalam pengambilan keputusan terkait dengan hal-hal dilema etika, menurut Bapak adakah kendala selama ini? Ya, kendala. Kalau yang tadi soal tentang imunisasi itu kan tidak terlalu rutin. Yang menjadi dilema paling mendasar itu adalah hak carrier. Ya. Jadi misalnya kita menetapkan bahwa jam 7.30 itu harus sudah di kelas. Jadi kalau anak-anak yang terlambat itu mungkin dihukum atau dipulangkan. Nah, tapi misalnya hari ini dia terlambat, besok dia terlambat. Nah, ini adalah tantangan. Bagaimana? Makanya untuk kita menghadirkan mereka secara pasti itu berarti harus ada kontrol secara berkelanjutan, kontinu begitu. Jadi hari ini dia terlambat, ya besok dicek lagi. Jadi harus ada sabar juga. Kita harus bersabar untuk mengecek terus. Kalau hari ini kita tahu dia terlambat, besok lusa dan seterusnya kita tidak cek lagi, artinya dia terlambat terus. Tapi untuk mengambil keputusan tentang keterlambatan itu butuh kesabaran dan harus dilakukan secara kelanjutan terus-menerus kontinu. Jadi itu adalah sebuah tantangan. Oke, baik. Berarti saya boleh menanggapi bahwa memang benar ya. Entah itu hal ini keputusan kita menurut kita itu benar untuk kepentingan institusi moral dalam hal ini sekolah, tetapi pasti ada yang namanya tantangan. Oke, baik. Apakah dalam menyelesaikan itu, apakah Bapak menyiapkan jadwal khusus? Bisa diceritakan? Jadi terkait dengan jadwal untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak ada. Tidak terjadwal, tapi sebagai pimpinan kita harus sigap dan bagaimana untuk bisa menyelesaikan suatu tindakan itu secepat mungkin. Maksudnya secepat itu artinya tidak terburu-buru, tapi harus diselesaikan supaya tidak berlarut-larut dan menjadi berhambat seterusnya. Jadi pada saat masalah itu muncul mungkin membutuhkan waktu 1-2 hari untuk diputuskan, tapi tidak terjadwal secara pasti. Oke, baik, berarti tidak terjadwal, tetapi ada sesuatu kasus yang langsung terjadi bisa dipikirkan, di cross check, kemudian artinya sudah siap sedia setiap saat ya. Ada sesuatu yang memang menjanggal perlu diambil keputusan langsung diselesaikan seperti itu kemudian. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin sudah diceritakan panjang lebar terkait dengan pengambilan keputusan. Apakah dalam mengambil keputusan itu ada faktor pendukung lainnya dibutuhkan sebagai pendukung dalam kita mengambil keputusan? Jadi baik, terima kasih bahwa dalam pengambilan keputusan itu berarti memang kita tidak bisa sendirian. Keputusan kolektif itu pasti ada. Jadi saya rasa bahwa pihak-pihak itu ada banyak, teman-teman guru, sekretariat, lalu dengan wali kelasnya, lalu lebih rumit lagi, lebih rutin berarti dengan orang tua. Dan dalam hal ini kalau ada masalah yang besar bisa dengan ketua.
Baik, berarti saya boleh menyimpulkannya bahwa kolaborasi ya Pak. Ya, kolaborasi antara lembaga masyarakat sekolah seperti itu, komite, orang tua dan rekan-rekan guru dalam mengambil keputusan. Baik Bapak, sangat menarik perbincangan kita hari ini. Mungkin saya ingin cross-check apa yang bisa Bapak simpulkan dari pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan dalam bidang etika ini. Ya, baik. Jadi selama ini semua keputusan yang kami ambil, kami putuskan bersama, ada hal yang menjadi pembelajaran bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu kita jangan terburu-buru. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa kita harus saling berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, dan maling dengan wali kelas, dengan orang tua dan guru piket. Lalu yang berikut bahwa kita menggunakan hati, karena kita melayani anak didik kita juga melayani dengan hati. Jadi apa yang kita putuskan biarlah menjadi hal yang baik untuk anak-anak didik kita ke depan. Oke, baik Bapak, jangan terburu-buru dan tetap berkolaborasi ya. Pembelajaran yang sangat menarik untuk kita hari ini dapat saya simpulkan dari wawancara kita pagi hari ini. Sekiranya apa yang menjadi tujuan di pendidikan khususnya di SD Impres Molagale boleh menuju suatu tingkat kemajuan di bawah kepemimpinan Bapak Sinan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya.